aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung dari rasa lapar, cerita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara-suara itu, dia datang lagi. Seperti zaman 1000 serigala mengincar bumi. Mereka datang menghadang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus. Bahkan sampai ke liang kubur ini, mereka terus mengikutiku. Kalau betul maut adalah tempat menemu kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah-tengah pertarungan lama. Kenapa pedih dari luka lamaku masih terus menggerogoti hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan kecewaku masih seperti kobaran api membakarku? Dengan berbagai cara, Nek Koerah nenekku yang mengajarkan kepadaku tentang kepasrahan. Dia mengajarkan kepadaku bagaimana menjadi seorang anak yang menerima dan pasrah. Pasrah itu yang kemudian menjadi kekuatanku, yang membuatku selalu tersenyum dalam menghadapi kepahitan yang bagaimanapun. Kemiskinan keluargaku yang melilit, pendidikanku yang harus terputus di tengah jalan. Perempuan ini jugalah yang mengajarkan kepadaku betapa hidup membutuhkan kegigihan. Tapi kegigihan seperti apa yang dapat kuberikan sekarang? Sulit membayangkan betapa dulu kemiskinan melilit keluargaku. Setiap pagi dan sore, aku harus menjajakan kue bikinan nenekku. Demi 1.000-2.000 rupiah, aku nyaris tak pernah bermain dengan teman sebayaku. Masa kecilku hilang, tapi aku ikhlas. Karena dengan uang itu, aku dapat menyewa buku dan membacanya sepuas-puasnya. Aku hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan, merindukan kehidupanku yang lebih layak. Berlebihankah itu? Aku memiliki cita-cita dan aku memiliki harapan-harapan. Berlebihankah itu? Lalu kenapa
Cita-citalah yang mengenalkanku pada arti kemiskinan yang sesungguhnya. Kenapa harapan-harapanku justru menyeretku terhadap ketidakberdayaan yang tak terelakkan? Suara-suara itu, dia datang lagi. Aku tahu mereka akan menggangguku lagi. Aku tahu mereka akan terus menggangguku. Aku tidak takut dan aku tidak akan berhenti melawan. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Masa hidupku yang terhempas-hempas, yang terus-menerus dihantui rasa takut, bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Kematianku yang menyakitkan, darahku yang berceceran, tulang-tulangku yang remuk bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Bangsa yang bagaimana yang kalian harap aku menyebutnya? Aku mengais-ngais sesuap nasi di sana, sambil terus-menerus dikejar-kejar gertakan dan ancaman-ancaman kalian. Aku disiksa di sana, aku diperkosa di sana, dan aku dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah mematikanku, begitu kalian telah merenggut seluruh hidupku, aku nyawa yang tersumbat. Aku kehidupan yang dijadikan dengan keji, hanya karena mengira aku berhak untuk mengatakan tidak. Hanya karena mengira aku berhak untuk punya harapan, berhak untuk punya jiwa dan raga. Memperjuangkan sesuap nasi untuk tidak terlalu lapar. Memperjuangkan sedikit tambahan uang untuk meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Aku melihat kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata. Dan aku hanya mencoba membelanya. Aku hanya mencoba membelanya. Dan karena itu, aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Aku ingat betul bagaimana rasa takut menyergapku. Aku ingat betul peristiwa itu. Ketika tangan-tangan kasar tiba-tiba mengepungku dari belakang, mengikat mataku dengan kain kencang, lalu mendorongku masuk ke sebuah mobil yang akan segera meluncur. Entah kemana, aku tidak tahu seberapa jauh aku di bawah. Aku hanya ingat tubuhku menggigil keras, dijerau rasa takut yang dahsyat. Tiba-tiba, sebuah pentungan besar dihantamkan ke keningku. Aku tersungkur di lantai. Ketika aku mencoba bergerak, beberapa kaki bersepatu dengan sikap menahanku, menginjakan kedua tulang keringku, dadaku, perutku. Kata-kata kotor berhamburan memaki, disusul dengan siksaan-siksaan. Kebiadaban itu
dengan mulut dan rahangku seakan terkoyak. Aku terus melawan, terus sampai akhirnya aku kehabisan semuanya. Dan sebuah benda besar, tajam, keras, diucapkan ke tulang kemaluanku. Menangis, namun aku tidak mampu, bahkan untuk meneteskan satu tetes air mata pun. Darah, aku melihat darah. Darah itu di mana-mana. Dia menghitam dan kotor. Kotor sekali. Dia melumuri perutku. Melumuri pahaku bagian dalam. Di mana-mana. Belepotan di pintu, di kaki meja, di kursi. Itulah saat-saat paling akhir aku dapat merasakan sesuatu. Sesuatu yang menyakitkan. Yang menyakitkannya. Yang kebiadabannya demi Tuhan tidak layak dialami siapapun. Dan gini aku sendirian. Aku mengangkat tubuhku. Mencari entah apa yang ku cari. Nepoena, ayahku, adik-adikku, kawan-kawanku, di mana kalian? Tuhan, Kenapa kau biarkan kebiadaban merobek-robek kesucianku? Kenapa kau biarkan ketidakadilan menggerayangi harkat dan kehormatanku? Kau ajarkan kepadaku tentang cinta. Namun kenapa kau biarkan puasnya keserakahan mengambil hakku miliknya? Kembang mawar, kembang melati, rana siji mati nengkali. Kembang mawar, Tanah ini, tanah yang dulu memberiku kehidupan dan harapan, kini menyatu dengan daging dan tulang-tulangku. Kini aku tanah dan debu sekaligus. mati
Tuhan, tidak ada yang aneh dari apa yang menimpa diriku. Jutaan, bahkan ribuan orang yang senasib denganku. Kami adalah anak-anak bangsa ini. Sebuah bangsa yang korup. Sebuah bangsa apapun halal demi kekuasaan. Sebuah bangsa kekuasaan adalah segalanya. Namun kepadamu semua, aku ingin mengingatkan, kalian telah membiarkan kehidupanku terenggut sia-sia. Jangan biarkan ia terenggut sia-sia. Menemukan siapa pelaku pembunuhku sudah tidak berarti apa-apa. Tapi, aku mohon, setidaknya demi kawan-kawanku, temukanlah. Jauhkan mereka dari tangan-tangan kotor. Selamatkan mereka dari orang-orang yang dengan pongahnya menganggap bahwa mereka pemilik negeri ini. Ketahuilah, menyelamatkan mereka berarti kalian telah menyelamatkan negeri yang kalian cintai dari dosa dan kehancuran. Kembang mawar, kembang melati. Aku mayat